semua, semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan orderannya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di Ojol, salam Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau ngebahas terkait gaspol ya, yang mana kemarin sebelumnya kan dia ngasih notif ya, ngasih notifikasi bahwa ada pembaruan ya terkait jadwal gaspol dan potongan biaya gaspol ya. Namun setelah muncul ya, setelah saya lihat aplikasi Grab di WA sama temen, gaspol ini jadi 2 jam durasinya ya, yang awalnya 3 jam sekarang dijadikan 2 jam, namun potongannya tetap 3.000 ya. Kalau gini caranya mah Grab semakin banyak nih dapat potongan ya kan dari hasil gaspol. Kalau misalkan si driver misalkan ngambil 4 ya, ambil 4 bagan udah ketahuan ya 12.000. Dan awalnya itu dari jam 6 sampai jam 9 malam gitu. Nah sekarang dimulai itu dari jam 5 sampai jam 12, jam 5 sampai jam 7 ya kan, dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 13, jam 13 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 17, jam 17 sampai jam 19, jam 19 sampai 21, 21 sampai 23, 23 sampai 23.59 ya, sampai jam 12 malam. Sekarang kalau pengen ngambil sampai jam 12 itu kita harus ngambil 1, 2, 3, 4 ya. Kita main gaspol sampai jam 12 itu kita harus ngambil 4 bagan ya. 4 bagan atau 4 sesi. Nah ini baru dari pagi sampai jam 12 aja kita udah ketahuan nih bakal dipotong 12.000 ya gaspolnya, karena per sesi kan 3.000. Nah kalau misalkan pengen main sampai malam berarti harus ngambil berapa bagan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau main sampai jam 9 malam, dari jam 6 pagi, dari jam 5 pagi lah berarti ya, sampai jam 9 malam itu kita harus ngambil 8 bagan. 8 kali 3 ya udah 24.000 ya untuk gaspolnya doang, untuk 8 bagan. Sedangkan dulu sebelumnya kita sampai jam 9 itu kita cukup ngambil 4 bagan. 4 bagan berarti 12.000 ya. Sekarang harus 24.000 sampai malam ya. Jadi jam durasinya dikurangin sejam, namun potongannya tetap 3.000 ya. Kalau kayak gini caranya semakin untung Grab ya, semakin untung aplikator. Nah ini gimana ceritanya nih kalau kalau kayak gini terus-terusan ya, ini jelas, ini udah jelas pemerasannya, pemerasan aplikator terhadap driver ya. Ya memang dia ngasih pilihan tuh, mau ngambil ya silakan, enggak ya udah gitu kan. Tapi pertanyaannya kalau misalkan pada kagak ngambil, katanya nih kalau kita nggak ngambil gaspol biasanya pada dianyepin driver. Emang udah seperti yang udah ya, seperti yang udah Grab itu kalau bikin program baru pasti awal-awalnya itu driver dianyepin dulu biar pada ngambil program dia. Otomatis pasti kalau misalkan kagak kagak ngambil, driver kan pasti awal banyak lah yang gak ngambil. Males gue ngambil nih ya kan, udah mungkin 2 jam doang bayar 3.000 misalkan ya, pasti bakal banyak. Dan itu dampaknya itu pasti bakal dianyepin driver tuh, supaya akhirnya ya udahlah, daripada anyep, daripada nggak dapet uang, ambil aja lah gitu. Tapi ya, ini jadi secara tidak langsung perbudakan modern teman-teman ya. Ini udah jelas banget ini, perbudakan modernnya udah jelas banget ya. Kita jadi ojol itu semakin diperas ya. Kita ibarat katanya kan dari rumah pengen nyari uang ya. Jadi ini seolah-olah gini, kita pengen dapat uang tapi kita harus bayar gitu. Jadi aplikator ini pengen meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari driver. Jadi ketika driver dapat penghasilan banyak, dia kagak terima nih ya kan.
program yang dia bikin ternyata nguntungin driver, misalkan wah driver jadi pada banyak nih pendapatannya, wah nggak boleh nih dibiarin seperti ini nih, gue harus bikin wacana baru nih, gue harus bikin program baru nih, pokoknya intinya driver itu harus diperas nih gitu. Nah saya bilang begitu aja ya, itu saya nggak ada basa-basi lagi ya. Jadi intinya si aplikator ini pengen memeras driver ya, ini pemerasan modern ya, perbudakan modern namanya ya. Hal ini pemerintah turun tangan juga nih ya kan, jangan diem aja. Apalagi ini kita posisi mau di ulang tahun Republik Indonesia ya, harusnya pemerintah menunjukkan bahwa memang pemerintah itu pro rakyat gitu. Menjelang hari kemerdekaan ini ya, hal-hal yang seperti itu jangan dibiarkan, harus ditindak secepat-cepatnya gitu. Pemerintah harus bertindak ini. Kita sebagai ojol dibikin semena-mena nih sama aplikator gitu kan. Mau sampai kapan ya kan ojol dibuat seperti ini, mau sampai kapan ojol ditindas seperti ini ya kan? Mau sampai kapan ojol diperlakukan seperti ini tanpa ada penanganan yang serius dari pihak pemerintah juga gitu. Kami nggak mau janji-janji palsu ya, kita nggak mau janji-janji palsu, kita pengen tindakan, bukan hanya sekedar omongan. Ini udah parah banget ini masalahnya nih. Berhubung karena saya punya forum ini, jadi saya mewakili seluruh ojol Indonesia ya, meminta dan memohon ya untuk pemerintah menindaklanjuti terkait hal ini gitu. Jangan diem aja gitu ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman ojol ya pokoknya kita tetap semangat ya. Kalau bisa mah jangan pada ngambil gaspol dulu sebelum diperbaiki lagi durasinya ya. Ini udah parah banget kalau durasi 2 jam 3.000 mah udah kacau ini gitu. Saya berharapnya sih teman-teman ojol bisa kompak ya, jangan ada yang ngambil dulu biar program dia yang terbaru ini dihapus lagi, dihilangkan lagi gitu. Yang saya harapkan sih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman ojol bisa pada sadar ya, jangan egois sendiri-sendiri ya. Kita nggak bisa mengandalkan ego sendiri ya di sini gitu. Ketika kita diinjak jangan diam aja, kita harus melawan. Dalam artian dengan melawan itu nggak perlu kita harus berbondong-bondong ngepung gedung atau segala macam. Kita cukup kita serentak, jangan ada yang ngambil gaspol ya. Harapannya sih seperti itu ya. Cuman ya memang kadang-kadang kenyataannya sih selalu berseberangan ya. Kadang ada juga yang memang masih egois dengan alasan kebutuhan, ada juga yang memang menyadari bahwa kita itu udah benar-benar diperbudak banget gitu ya. Dan kembali lagi saran saya sih ya, kalian harus mencari pekerjaan lain, mencari skill lain ya. Kalau kalian punya skill ya manfaatkan skill kalian dalam bidang apapun itu gitu. Jangan terfokus atau terpaku dalam satu aplikasi, atau jangan hanya fokus di ojol doang gitu. Karena kalau sekarang jadi ojol itu sudah tidak bisa menjanjikan seperti dulu ya. Memang dulu enak banget kita jadi ojol, itu enak banget gitu ya. Tapi kejayaan ojol itu kita sudah berakhir di tahun 2019 ya. Itu semenjak Covid melanda ya, kita kejayaan ojol udah hancur lebur lah. Makanya aplikator juga makin semena-mena ya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu dari driver. Ambil nafas panjang nih saya ketika melihat ya kok seperti ini ya, kita udah hemat 20.000 sekarang gaspol dibikin seperti ini, udah kacau banget ini ya. Oke teman-teman ya, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam satu aspal.